Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Faisal dan juga Bang Ajib Hamdani. Tadi kita sudah sama-sama dengar apa yang ternyata disampaikan juga kepada pemerintah Indonesia. Saya ke Pak Faisal. Kalau tadi bicara soal hambatan investasi, kemudian bagaimana menjaga surplus perdagangan dan juga kondisi manufaktur di Indonesia. Nah, ini apa saja yang bisa diurai begitu permasalahannya, Pak Faisal? Sebetulnya ini sekaligus menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ajib, good point sebelumnya tadi ya, mengenai win-win solution karena kita menjadi target pasar bagi Jepang, bagi investasi Jepang. Nah, terus apa sebagai imbal baliknya? Karena begini, kalau investasi itu hanya berorientasi pada pasar domestik, ini biasanya diikuti dengan peningkatan impor, ya, karena kan dijualnya dalam negeri, gitu. It's okay, tapi kalau kemudian mesti apa gitu kemudian timbal baliknya. Nah, kita sebetulnya punya kerjasama dengan Jepang bilateral yang disebut dengan IJPA, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement sejak 2008. Salah satu komponen daripada IJPA itu ada yang namanya MIDEC, yang intinya adalah transfer teknologi, ya, terutama di industri otomotif. Sudah ada sebetulnya. Nah, tapi pada kenyataannya implementasinya sampai saat ini itu agak tersendat-sendat. Jadi transfer teknologinya. Jadi kalau kemudian investasi masuk memanfaatkan pasar kita yang besar, kita di otomotif itu menguasai produksi produk Jepang, otomotif itu 99% itu menguasai pasar pangsanya di Indonesia. Nah, sekarang kita butuh transfer teknologi ya sehingga kita juga bisa mandiri sedikit demi sedikit untuk bisa memproduksi sendiri. Yang kedua yang juga perlu diurai tadi adalah yang disebutkan bahwa ingin dibangun regional hub. Nah, ini yang lebih penting lagi jadi menurut saya, sehingga tidak hanya menjadikan Indonesia investasi yang sifatnya domestic market oriented, tapi kalau dia regional hub juga ekspor oriented. Nah, ini yang nanti kalaupun nanti impornya meningkat akan diikuti dengan ekspor yang meningkat mestinya gitu ya. Dan tentu saja mestinya multiplier efeknya harus bisa lebih banyak. Jadi dari sisi ketenaga kerjaan, teknologi dan sebagainya. Hambatan tadi banyak sebetulnya ya, mulai dari logistik yang mendasar ya, biaya energi juga masih tinggi, masalah kemudahan trade facilitation itu yang biasanya menjadi keluhan, termasuk juga memang salah satunya adalah iklim ketenaga kerjaan. Nah, jadi itu memang masih menjadi PR besar bagi investasi khususnya di manufaktur ya, termasuk oleh Jepang. Oke, baik. Saya ke Bang Ajib, mungkin closing statement apa kalau dari pelaku usaha sendiri apa yang memang betul-betul kita butuhkan gitu? Bagaimana caranya Jepang ini akhirnya nanti bisa berinvestasi dari sisi sektorial terutama untuk meningkatkan pertumbuhan di Indonesia? Oke, tentunya ada dua hal yang perlu kita lihat secara komprehensif, Poppy. Yang pertama adalah tetap betul investasi di Indonesia juga perlu didorong. Tapi kita juga perlu memetakan itu dengan baik. Investasi-investasi yang jangka panjang justru tidak menimbulkan crowding out. Karena seperti tadi Bro Faisal sampaikan, ketika kita investasi masuk, jangka pendek betul pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak dan memberikan kontribusi yang positif. Tapi ketika kita hanya menjadi pasar, kemudian justru tidak akan crowding out. Kenapa? Karena semua keuntungan akan masuk ke investor. Ini yang perlu kita catat. Poin kedua adalah berbicara neraca dagang. Sebenarnya kalau HIPMI cermati dari 5 poin yang digagas oleh kunjungan pemerintah Jepang ke Indonesia tadi, salah satunya adalah bagaimana Pak Jokowi meminta kemudahan izin impor sektor agro, kehutanan, dan maritim. Ini yang perlu dipertajam, Poppy. Jadi jangka panjang ke depan adalah Indonesia selain sebagai market dari Jepang, kita juga perluasan ekspor sehingga neraca dagang kita lebih positif. Itu dua hal yang dilihat oleh HIPMI, Poppy. Oke, baik. Terima kasih Bang Ajib untuk masukannya dan juga inputnya. Semoga ini menjadi catatan dari pemerintah dan juga Pak Faisal. Terima kasih untuk analisa dan juga inputnya. Selamat malam. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.